Selamat pagi semua anak-anak kelas 3, ketemu lagi dengan Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini kita tidak tatap muka, tapi Miss Cindy memberikan video pembelajaran kepada kalian dan Miss Cindy akan memberikan PS kepada kalian. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang flora, yaitu tumbuh-tumbuhan, hari ini kita akan belajar tentang fauna, ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau belajar, beri kami kemampuan untuk kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan, dan kami mau selalu bersyukur karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Seperti yang Miss dikatakan, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang flora atau tumbuh-tumbuhan, hari ini kita akan belajar tentang fauna, yaitu hewan-hewan yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, dalam urutan hari penciptaan, fauna itu diciptakan pada hari kelima dan hari yang ke-6. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang yang ada di air dan binatang yang ada di udara. Sedangkan di hari yang ke-6 Tuhan menciptakan binatang darat. Nah, anak-anak, di sini akan memberikan penjelasannya kepada kalian seperti yang ada di buku paket. Kalian bisa menyalin kembali apa penjelasan di sini dari video ini, tulis di buku PS ya, salinan penjelasan di sini hari ini. Dan jangan lupa mengerjakan PS yang di sini diberikan kepada kalian. Oke? Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi dengan Unku Harol. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita akan belajar lagi tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3. Dan saat ini kita sudah masuk pada bab yang ke-6, yaitu tentang Allah menciptakan keberagaman, fauna. Allah menciptakan keberagaman fauna. Bacaan Alkitab kita untuk pembelajaran saat ini yaitu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25 dan Mazmur 104 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Oke, namun adik-adik, coba adik-adik lihat di sekitar lingkungan adik-adik. Ada binatang apa saja yang adik-adik temui? Atau binatang apa yang adik-adik pelihara di rumah? Pasti jawaban adik-adik ada cicak, ada semut, ada burung, ada kucing, ada anjing, sapi, dan masih banyak lagi binatang-binatang yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, siapakah yang menciptakan semua jenis binatang? Ya, benar. Allah telah menciptakan begitu banyak jenis binatang. Alkitab mengatakan bahwa Allah lah sang pencipta. Allah menciptakan makhluk hidup di air dan burung-burung pada hari kelima. Bisa kita baca dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 21. Dan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata pada hari ke-6 dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Allah menciptakan binatang-binatang begitu banyak jenisnya. Ada binatang yang bisa terbang di udara, ada binatang yang bisa berenang di air, dan ada binatang yang hanya bisa tinggal di darat. Dan juga binatang-binatang ini bisa digolongkan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di sini ada gambar. Nah, di sini ada herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Herbivora adalah binatang atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kuda, sapi, dan domba. Selanjutnya adalah karnivora. Karnivora adalah binatang atau hewan pemakan daging. Contohnya adalah singa, burung elang, dan ikan piranha. Selanjutnya adalah omnivora. Omnivora adalah
hewan atau binatang pemakan segalanya, mau dia daging, tumbuhan, dan biji-bijian. Nah, contohnya ayam, bebek, dan tikus. Dan yang terakhir adalah insektivora atau hewan pemakan serangga. Nah, di sini contohnya katak, cicak, dan bunglon. Tuhan juga menciptakan binatang-binatang ini agar mereka bisa beradaptasi atau bertahan hidup di lingkungan sekitarnya. Contohnya cicak bisa memutuskan ekornya sendiri atau biasa disebut autotomi. Ada juga terenggiling yang bisa menggulung dirinya sendiri menjadi seperti bola. Ada cumi-cumi yang mengeluarkan cairan warna hitam. Dan juga ada beberapa jenis serangga yang bisa mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Dan semuanya itu agar mereka bisa terhindar dari pemangsa atau yang akan menyakiti mereka. Allah menciptakan ada binatang yang berukuran sangat besar, ada yang berukuran sangat kecil, ada yang berleher panjang, ada yang berbelalai panjang, dan ada pula yang berlengan panjang. Ada yang bersisik dan ada yang berbulu. Masih banyak lagi binatang yang dapat kita lihat dengan berkunjung ke kebun binatang, cagar alam, membaca buku atau ensiklopedi tentang binatang, atau menonton tayangan-tayangan tentang fauna dari seluruh dunia. Allah menciptakan semua untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan manusia. Jadi manusia sangat membutuhkan binatang. Nah, beberapa binatang hutan seperti gajah, orangutan, dan burung berjasa sebagai penyebar benih tanaman. Adik-adik juga pasti pernah melihat cacing tanah. Nah, cacing tanah yang sering kita anggap menjijikan ternyata berfungsi sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah. Ada juga manfaat lain dari fauna. Apa saja? Yuk mari kita pelajari. Manfaat fauna yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Zat protein hewani yang dibutuhkan tubuh kita dapat diperoleh dari daging hewan dan ikan. Misalnya daging sapi, daging ayam, daging kambing, dan ikan laut. Tidak hanya daging, telur dan susu sumber protein hewani juga dapat diperoleh dari beberapa binatang seperti sapi, kambing, ayam, dan bebek. Manfaat fauna yang kedua yaitu sebagai obat-obatan. Nah, misalnya cacing bisa dipakai untuk obat penyakit tifus dan minyak ikan digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Manfaat yang ketiga yaitu untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, misalnya sapi dan kerbau untuk membajak tanah. Setelah kalian mengikuti video, jangan lupa mengerjakan tugas yang dikasih kepada kalian. Minggu depan kita akan ulangan. Oke, Tuhan Yesus memberkati.